Nih, kamu lihat banyak yang komen di postingan aku soal aku yang unfollow kamu. Ayo, kenapa unfollow sosmednya Sarah? Kalian kan berteman. Wah, ada apa nih? Wah, kayaknya mereka lagi berantem deh. Tapi karena apa ya? Wah, ada drama apa nih? Kayaknya seru, gak boleh kelewat info. Kamu lihat kan, banyak orang yang tertarik sama drama yang aku buat. Ini baru sedikit loh, gimana nanti ya? Hai semuanya, aku sama teman aku kali ini bakal seru-seruan di taman ini. Mumpung masih sore juga, kalian bisa lihat ini outfit kita udah bagus banget kan? Itu udah pasti dong, banyak banget yang bakalan kita lakuin di sini. Kalian jangan lupa ya untuk tetap pantengin channel aku sama Alia. Iya bener banget, pokoknya nanti bakal ada banyak kejutan di video selanjutnya. Itu si Alia lagi ngapain sore-sore begini? Tumben dia ada di taman komplek. Biasanya nggak pernah mau tuh dia kesini. Tumben banget. Bisa lah Pak, namanya juga konten kreator. Dia bakal cari tempat yang menarik buat bikin konten. Mungkin dia udah mau cari tempat yang lain, makanya dia bikin kontennya di sini. Biarin aja lah Pak. Iya sih, cuma saya tuh suka heran aja. Dia itu kan bikin konten, tapi kok nggak pernah FYP ke saya ya? Apa jangan-jangan nggak laku? Pak RT, jangan ngomong sembarangan Pak. Meskipun belum ramai, yang penting kan mereka udah berusaha. Namanya juga konten kreator baru, harusnya Pak RT itu support dong. Ini malah ngomong kayak gitu. Kalau Alia denger dia pasti sakit hati banget. Serius, dia bakalan sedih. Aduh, maaf, saya kalau ngomong emang suka nggak direm. Suka lupa nih mulut dijaganya. Saya nggak bermaksud buat kayak gitu kok. Saya bakalan dukung mereka secara penuh. Pokoknya kalian pentingin aja deh videonya ya. Kalian pentingin sosial media kita. Oke guys. Tadi yang nonton cuma ribuan orang, kurang banyak nih. Ya mau gimana lagi, kita kan gak bisa paksa orang buat nonton kita. Semua ada masanya. Ya tapi aku gak mau kalau konten yang aku bikin itu jadi gak viral atau penontonnya sedikit. Jangan marah-marah dulu, semua konten itu kan sesuai sama selera orang-orang. Kita nggak bisa paksain. Mungkin kamu harus bisa bikin konten yang lebih menarik lagi, atau mungkin cari konten yang lebih menantang. Ya tapi mau bikin konten apa dulu? Konten punya kamu masih mending banyak yang like dan yang nonton. Yang like masih ratusan ribu. Lah konten yang aku posting jarang banget yang kayak gitu. Udah masuk berkurang like sama penontonnya. Sabar aja, semua orang itu ada rezekinya masing-masing kok. Udah ya, kamu jangan nyerah, jangan marah-marah kayak gini juga. Aku bantu kamu bikin kontennya kok. Tapi kenapa ya konten yang aku bikin gak sebanyak yang punya kamu? Padahal kan aku bikinnya sama kamu. Ya mana aku tahu, mungkin kamu emang harus bikin konten yang lebih menarik lagi. Iya aku tahu, tapi konten yang menarik itu yang kayak gimana? Pusing aku mikirnya, kepala aku tuh rasanya kayak mau pecah tau gak? Padahal udah effort banget buat bikin konten pakai kacamata ini. Aku bela-belain beli, tapi kalau sampai kontennya gak ada yang nonton, parah banget sih. Hahaha, udah jangan marah-marah terus. Aku duluan ya, aku lupa kalau masih ada konten yang harus aku upload malam ini. Kalau kamu butuh apa-apa, telepon aku aja ya. Makasih banyak ya Sar. Iya sama-sama, ya udah aku duluan ya. Kira-kira konten apa ya? Aku bener-bener buntu nih otak. Wah, malam-malam minum kopi. Aduh, paling enak kalau jaga janda. Astagfirullah Pak Samsul, bisa-bisanya ya kamu ngomong kayak gitu. Maksud saya itu nggak gitu loh Pak. Maksud saya sambil jaga ronda. Aduh, kenapa jadi jaga janda ya? Maaf ya Pak RT. Oh iya Pak RT, tahu nggak di komplek kita ini banyak yang mau jadi konten kreator, tapi nggak tahu mau bikin konten apa. Ya biarin aja lah Pak. Aduh, tuh Pak RT sama Pak Samsul gak bisa diem ya. Aku lagi cari inspirasi nih, malah berisik. Ya emang bagus sih Pak. Siapa tahu aja itu bisa bikin ekonomi warga di sini jadi naik. Soalnya kan bikin konten pasti dapat uang banyak tuh Pak. Iya mudah-mudahan aja. Pak Samsul nggak ada niatan buat bikin konten juga. Lumayan tuh Pak. Bapak kan orangnya cukup kreatif. Nggak mau Pak. Saya malu kalau di depan kamera. Lagian hidup saya ini udah penuh dengan drama. Nggak perlu dikontenin. Justru karena hidup Pak Samsul banyak drama, makanya dibikin konten aja. Nggak apa. Hidup saya mah bukan buat konten. Tunggu, tadi Pak Samsul bilang drama. Kayaknya aku tahu nih, aku bisa bikin sedikit drama kali ya. Lumayan juga kan kalau bikin drama, bikin konten dengan sedikit bumbu drama. Aku pinter. Suara siapa itu? Astagfirullah Alia, kamu ngapain di situ? Kamu gak takut kalau nanti dikira kuntilanak? Anak-anak zaman sekarang kalau main emang suka aneh-aneh. Maaf Pak RT, Pak Samsul, saya lagi cari inspirasi buat bikin konten Pak. Maaf ya, tadi saya teriak karena dapat ide. Mending kamu turun deh daripada di atas kayak gitu. Ngeri saya lihat kamu di atas berasa kayak kuntilanak aja.
Ya ampun Pak RT, cewek secantik saya masa dibilang mirip sama kuntilanak sih? Ya udah tolong saya dong, nggak bisa turun nih, nggak tahu gimana caranya. Lah gimana ceritanya? Kamu bisa naik tapi nggak bisa turun. Tadi emang kamu naiknya lewat mana? Kamu ini ada-ada aja tingkahnya. Masih muda loh kamu ini. Jadi mau cari inspirasi nggak harus di atas pohon juga. Lain kali jangan kayak gitu ya. Bahaya loh kamu naik pohon kayak gitu. Dengan kayak gini, aku bisa menciptakan drama yang sedikit biar orang-orang pada penasaran. Dengan begitu banyak orang yang akan bertanya-tanya, penasaran, abis itu bakalan nonton konten aku. Kayaknya ini bakalan jadi drama yang panjang, tapi bikin aku untung besar. Nah kan, Sarah langsung nelpon aku, kayaknya dia juga penasaran nih. Halo Sarah, kenapa? Alia, aku mau tanya sama kamu, ini kamu salah pencet atau gimana? Kok tiba-tiba aku di-unfollow sama kamu? Aku ada salah apa sama kamu? Perasaan kita nggak ada masalah apapun deh. Hahaha, ya ampun, gak ada masalah apapun Sarah. Aku cuma lagi mancing orang-orang ke drama kecil yang aku bikin. Hah? Maksudnya apaan? Aku nggak paham sama yang kamu maksud. Coba jelasin sama aku. Kamu bikin aku pusing deh. Gini loh Sarah, aku tuh emang gak ada masalah sama kamu, tapi aku cuma mancing masalah palsu aja. Maksudnya tuh gini, aku pura-pura unfollow kamu biar orang-orang itu bertanya-tanya. Kalau banyak orang yang penasaran kan pastinya cek konten aku. Ya ampun Alia, kamu bikin aku panik tau nggak? Aku pikir kamu beneran ada masalah sama kamu. Tapi kamu yakin mau bikin kayak gitu? Bentar ya, nanti aku ceritain semuanya sama kamu. Ada yang ketuk pintu. Masuk aja gak dikunci. Alia, kamu itu dari pagi sampai jam segini gak keluar kamar. Kamu itu lagi ngapain sih? Lagi bikin project apa? Kenapa kamu gak pernah keluar rumah? Seenggaknya bantuin ibu beres-beres rumah. Aku itu lagi cari ide buat konten. Aku tuh butuh konsistensi yang tinggi, makanya aku gak keluar kamar. Ibu jangan marah-marah gitu dong. Aku ngelakuin ini semua demi masa depan aku, Bu. Halo, masa depan katamu. Sekarang ibu tanya, udah dapet idenya? Perasaan konten kamu dari dulu kayak gini-gini aja deh, gak ada perubahan. Nah itu dia, untuk adanya perubahan aku butuh konsentrasi. Makanya aku gak bisa keluar dari kamar kalau aku belum dapat ide. Tapi untungnya sekarang aku punya ide. Ide apa yang kamu maksud? Kamu jangan pakai ide yang aneh-aneh ya. Ibu gak bakalan ngasih izin ke kamu kalau kamu bikin-bikin yang aneh. Tenang aja Bu, anak ibu ini tuh pinter, banyak akal. Yang jelas konten nanti yang aku bikin bakalan viral. Ibu tenang aja, nanti ibu tinggal lihat aja di banyak sosmed. Anak ibu ini bakalan terkenal. Iya deh iya, tapi jangan di kamar terus. Ayo bantuin ibu di dapur. Ibu mau masak banyak, kamu pokoknya harus bantuin ibu. Ya tetap aja gak bisa lepas dari ancaman ibu. Padahal aku malas banget kalau harus beresin rumah. Halo Sarah, nanti malam aku ke rumah kamu ya. Aku ceritain semuanya biar kamu juga gak salah paham sama aku. Janji ya kamu ceritain semuanya sama aku. Iya, aku pasti ceritain semuanya sama kamu. Cepetan kesini bantuin ibu. Awas aja kalau kamu pura-pura tidur. Iya Bu, nanti aku kesana. Sekarang kamu bilang sama aku, kenapa kamu bikin drama-drama kecil kayak gini? Kamu itu influencer loh, banyak orang yang lihat kamu. Emangnya kamu gak malu kalau jadi perbincangan kayak gini? Justru itu yang aku mau Sarah. Aku mau orang-orang membicarakan aku. Dengan ini orang-orang jadi penasaran sama konten aku. Makanya kamu bantuin aku. Kita pura-pura berantem. Kamu juga bisa dibilang salah satu influencer yang terkenal. Dan kebetulannya lagi kita ini temenan. Tapi kalau kayak gitu emangnya kamu gak takut dicap sebagai influencer yang suka drama? Ya enggak lah, kalau emang itu julukan buat aku, ya bagus dong. Itu artinya aku bisa dapet ciri khas. Aku bisa gampang dikenal sama orang-orang. Nih, kamu lihat banyak komen di postingan aku soal aku yang unfollow kamu. Alia, kenapa unfollow sosmednya Sarah? Kalian kan berteman. Wah, ada apa nih? Wah, kayaknya mereka lagi berantem deh. Tapi karena apa ya? Wah, ada drama apa nih? Kayaknya seru, gak boleh kelewat info. Kamu lihat kan, banyak orang yang tertarik sama drama yang aku buat. Ini baru sedikit loh, gimana nanti ya? Aku nggak yakin ini bakalan berhasil sih. Tapi kalau itu mau kamu ya terserah aja sih. Aku dukung aja. Nah gitu dong, sekarang kamu ngerti kan alasan aku unfollow kamu. Kamu jangan negative thinking dulu. Aku gak akan sembarang unfollow orang. Kalau ini rame, aku follow lagi akun kamu. Iya, tapi kalau suatu saat nanti terjadi sesuatu sama kamu, apa kamu udah mikirin konsekuensinya? Jangan sampai itu bikin kamu jadi lupa ya. Semua itu ada konsekuensinya loh. Iya aku tahu kok. Aku juga udah tahu konsekuensi yang akan aku hadapi. Untuk saat ini, biarin aku bermain sama drama ini. Mungkin nanti aku juga bakalan berhenti. Aku gak akan selamanya kayak gini kok. Tapi aku butuh bantuan kamu. Nanti sesekali boleh kan? Jangan bilang kamu mau bikin aku ikut andil sama drama kamu ini. Enggak ya Alia, aku nggak mau.
Aku tahu ini emang sulit buat kamu, tapi aku mohon Sarah, ini demi aku, demi konten aku, dan demi nama baik kamu. Aku tuh pengen banget ngerasain gimana jadinya viral, punya banyak endorsan kayak kamu. Aku gak pernah ngerasain itu semua, makanya aku butuh bantuan kamu. Ini cuma pura-pura aja kok. Oke deh, aku bantu kamu. Tapi kamu jangan terlalu lama ya bermain dalam drama ini. Aku cuma takut kalau nanti kamu kena batunya, apapun bisa terjadi kan. Makasih banyak ya, kamu itu emang teman terbaik yang pernah aku miliki. Sekarang waktunya kita membuat drama yang sedikit lebih besar. Malam teman-teman, kayaknya banyak yang penasaran kenapa aku sama Sarah saling unfollow. Padahal kita itu dulunya teman yang baik. Ada banyak hal yang terjadi, tapi aku gak bisa bilang semuanya ke kalian. Aku tahu kalian penasaran, tapi ini biar jadi rahasia antara aku sama dia ya. Sarah selalu nyindir kamu tuh di storynya. Iya teman-teman, aku tahu kalau yang di storynya di situ tuh buat aku. Tapi aku pikir kenapa dia ngelakuin ini semua. Dia itu udah aku anggap sebagai saudara aku sendiri, tapi aku gak nyangka kalau dia bisa kayak gitu. Oke, mungkin aku punya salah sama dia, tapi aku gak tahu kenapa semuanya malah semakin berantakan. Aku gak tahu teman-teman. Aku harap ini gak pernah lagi terjadi, tapi kan dia yang duluan. Aku bisa apa? Maaf ya teman-teman, aku jadi terlalu emosional. Jadi mungkin kayak gitu aja teman-teman. Maaf, aku cuma mau lupain semua yang aku rasakan. Makasih buat kalian yang selalu support aku. Kalau gak ada kalian, mungkin aku udah gak tahu harus apa. Aku bener-bener merasa tertekan sama masalah ini. Haha, ya ampun, acting aku bagus banget deh kayaknya. Kalau kayak gini bisa nih aku jadi bintang film. Kamu tuh ngapain sih malam-malam teriak-teriak gak jelas kayak gini? Ini berasa kayak denger orang lagi teater tau nggak? Aku cuma lagi bikin konten kok bu, ibu denger aja sih. Lah gimana gak denger kalau kamu aja teriaknya sampai keluar? Bikin konten apa sih kamu? Ada deh, nanti juga ibu tahu. Cuma tadi aku lagi live streaming aja, bukan bikin video. Kamu ini ya tingkahnya selalu ada aja. Jangan kayak gini terus ya, kasihan tuh tenggorokan kamu. Ya elah, datang-datang cuma marahin doang. Sar, aku tuh seneng banget tau gak? Drama yang aku bikin sekarang tambah rame, banyak endorse aku. Iya sumpah, aku gak nyangka bakalan secepat ini tau gak? Kalau kamu ngerasa senang, aku juga senang. Tapi mau sampai kapan? Itu urusan nanti. Yang penting sekarang kita senang-senang dulu aja sama drama ini. Oh iya, mau bikin rame lagi gak? Gimana caranya? Kamu upload story, nanti aku juga upload. Tapi aku dulu ya, baru kamu. Sebentar aku ketik dulu ya. Nih, kamu lihat. Gini ya punya temen tapi sukanya ngomongin di belakang. Wah, kata-katanya cukup bikin orang lain bertanya-tanya sih. Mau langsung aku balas ah? Iya, boleh banget. Nih, kamu lihat balasan punya aku. Padahal dia yang sering ngomongin orang, tapi dia sendiri gak ngaca. Balasan kamu lebih kejam ya. Aku yakin banget nih, dengan kayak gini aja udah bikin sosmed heboh. Banyak fans kamu dan aku berantem, padahal kita baik-baik aja. Iya juga ya, tapi apa kamu gak kasihan sama mereka yang berantem gitu di sosmed? Ngapain kasihan? Kan yang menyimpulkan mereka sendiri. Jadi ya udah, kita gak usah terlalu mikirin hal-hal kayak gitu. Udah, santai aja lah. Kamu itu udah terlalu berlebihan Alia. Aku takut kalau ini keterusan nanti kamu yang kena. Gak bakal, udah tenang aja. Percaya deh sama aku. Kita cuma nikmatin drama ini aja. Semua yang bermusuhan itu kalau kita lihat lucu juga ya. Kamu mau kemana? Aku mau pulang, mau istirahat. Gak tau kenapa kepala aku jadi pening banget nih. Mungkin karena aku terlalu sering main HP. Ya udah, kamu hati-hati ya. Kapan kamu bakalan sadar Alia? Aku takut kalau nanti kamu yang bakalan kena batunya. Tapi semoga aja kamu gak apa-apa. Pak Samsul, Bapak tuh lagi ngapain sih Pak? Kok dari tadi saya lihat sibuk banget sama HP-nya. Memangnya ada apa Pak? Saya jadi ikutan penasaran nih. Gini Pak, saya lagi lihat kontennya si Alia. Cuma kayaknya dia itu drama banget deh Pak. Masa cuma gitu doang harus dibawa ke sosmed? Kadang dia suka sindir-sindir orang di sosmednya. Alia kan bukan orang yang kayak gitu. Iya juga ya Pak. Kenapa sekarang kalian jadi drama banget kontennya? Apa mungkin itu cuma settingan? Nah saya juga mikirnya kayak gitu Pak. Ini pasti cuma settingan aja. Alia tunggu. Ada apa ya Pak? Ada perlu apa sama saya? Gini ya, saya mau tanya soal konten kamu. Kenapa sekarang lebih banyak konten drama sih kamu? Perasaan hidup kamu gak kenapa-napa deh. Aduh, Pak Samsul ini kan gak tahu kehidupan saya yang sebenarnya kayak gimana. Yang ada di sosmed dan yang ada di depan Bapak belum tentu itu kenyataan. Jadi kamu secara gak langsung itu bilang kalau semua konten kamu itu cuma settingan? Bukan gitu maksudnya. Maaf ya Bapak-bapak, saya mau pulang dulu. Kayaknya Alia itu beneran cuma settingan deh Pak. Mungkin aja, saya juga khawatir kalau dia nanti malah jadi bahan bulian netizen. Iya kamu bener banget. Kita tinggal tunggu waktu yang tepat aja. Udah kita jangan ngomongin itu lagi. Kayaknya kita ngobrolin hal lain aja yuk.
Itu bukannya Alia dan Sarah ya? Kok mereka akrab banget sih? Bukannya mereka itu lagi ribut ya? Di sosmed mereka panas banget kayak yang mau perang. Sindir sana, sindir sini. Kenapa sekarang kelihatan akrab banget ya? Atau jangan-jangan semuanya itu cuma settingan? Kayaknya sih iya, soalnya mereka itu kelihatan akrab banget. Aku aja nggak yakin kalau mereka itu beneran berantem. Jadi mereka berantem cuma karena settingan? Wah, ini bisa jadi berita yang heboh. Lumayan nih buat bahan gosip, dan yang pastinya settingan mereka akan segera terbongkar. Apa? Jadi semua endorsement dan kerjasama dalam bentuk apapun, apa-apaan ini? Kenapa semuanya jadi batalkan? Mohon maaf, tapi itulah yang terjadi. Banyak yang dibatalkan. Mereka juga bilang kalau kamu itu cuma orang yang penuh drama. Kenapa jadi kayak gini sih? Siapa yang udah bikin aku jadi kayak gini? Kamu itu ngomong apa sih, Nak? Kenapa kamu teriak-teriak kayak gitu? Coba bilang sama ibu. Semuanya udah hancur, Bu. Orang-orang udah gak ada lagi yang percaya sama aku. Orang-orang gak akan pernah lagi percaya, Bu. Mungkin ini memang sudah jalan yang terbaik yang bisa kamu ambil. Wah, influencer drama berani nunjukin dirinya juga ya. Aku pikir dia udah gak akan pernah nunjukin dirinya sendiri. Itu karena dia butuh duit kali. Jadi kayak gitu kan. Kalau duit dia banyak, gak mungkin dia bakal ada di sini. Drama queen yang bener-bener bikin drama naik darah, tahu nggak? Bisa-bisanya dia bikin orang lain saling menghujat, sedangkan dia sendiri malah enak-enakan nikmatin uang hasil influencer. Orang-orang udah beneran benci sama aku. Sekarang aku harus kayak gimana? Aku sama sekali gak tahu harus apa. Sarah, kamu ada di mana sih? Aku butuh kamu. Tolong jangan pernah kamu hubungin aku ya. Aku udah gak mau berhubungan lagi sama kamu. Kamu udah bikin aku terjebak dalam kasus kayak gini. Orang-orang jadi marahin aku. Aku minta maaf kalau aku bikin kamu jadi kayak gini. Tapi aku mohon sama kamu, tolong bantu aku sebentar. Gak akan pernah mau bantu kamu lagi. Jangan pernah kamu telepon aku. Maafin aku semuanya. Maafin aku, Sarah. Aku udah berbuat curang. Aku harus tetap bisa bikin klarifikasi soal masalah ini. Aku gak mau orang-orang nilai aku sebagai influencer yang penuh dengan drama. Itu kedengarannya bukan julukan yang bagus. Hai semuanya, ada banyak hal yang mau aku omongin sama kalian. Ini tentang masalah yang terjadi. Sebenarnya HP aku, kenapa sama HP aku? Kenapa aku gak bisa dibiarkan buat klarifikasi semuanya? Setiap aku mau klarifikasi, pasti selalu ada banyak hal yang terjadi. Apa mungkin ini semua azab buat aku? Semuanya gak ada yang tersisa, semuanya hancur. Tuh lihat aja tuh Pak RT. Sekarang si Alia jadi kayak orang linglung gitu. Semenjak dia viral yang katanya dia itu jadi influencer tapi banyak dramanya. Dia itu terlalu terobsesi sama yang namanya popularitas. Pas dia dapatkan itu semua, dia sama sekali nggak mikirin konsekuensi yang harusnya dia jalani. Tapi pas kayak gini dia nggak bisa terima kalau semuanya sudah hancur. Jalan yang salah, mau gimana pun akan tetap jadi jalan yang salah. Kita jadikan semuanya pelajaran yang berharga untuk diri kita dan orang lain. Semuanya hancur, gak ada lagi orang yang peduli sama aku. Gak ada lagi yang percaya sama aku. No, jangan ngomong kayak gitu. Kamu masih punya ibu. Ibu akan selalu ada buat kamu. Ibu juga nggak akan ninggalin kamu. Maafin aku, Bu. Aku udah banyak bikin ibu malu. Maaf, belum bisa jadi anak yang berbakti. Jangan ngomong kayak gitu. Kamu itu anak ibu yang paling hebat, yang paling ibu sayang, Nak.